Hai semua, jumpa lagi di Bingo, belajar bahasa Inggris online. Pada video kali ini, kita akan membahas satu soal TOEFL untuk section kedua, yaitu Structure dan Written Expression. Dalam section ini ada dua bentuk soal, yaitu Structure Question dan Written Expression Question. Video ini hanya akan membahas soal mengenai Structure Question saja. Berikut adalah soal yang akan kita bahas. During the early period of ocean navigation, blah blah blah, any need for sophisticated instruments and techniques. A. So that hardly. B. When there hardly was. C. Hardly was. D. There was hardly. Dalam soal ini kita diminta untuk melengkapi kalimat dengan kata atau frase yang tepat, baik secara tata bahasa maupun maknanya. Untuk menjawab pertanyaan berikut, mari kita analisis unsur-unsur dari kalimat tersebut terlebih dahulu. During the early period dan of ocean navigation adalah prepositional phrase. Prepositional phrase adalah sebuah frase yang terdiri dari sebuah preposisi dan objeknya, yang dapat berupa sebuah noun atau pronoun dan segala sesuatu yang memodify objek tersebut, seperti yang terlihat pada contoh berikut. Pada contoh pertama, during adalah sebuah preposisi yang diikuti oleh objeknya, yaitu the early period. Pada contoh kedua, of adalah sebuah preposisi yang diikuti oleh objeknya, yaitu ocean navigation. Any need adalah sebuah noun phrase yang terdiri dari sebuah determiner, yaitu any, dan sebuah kata benda, yaitu need. Dalam sebuah kalimat, noun phrase dapat menjadi subjek jika posisinya sebelum kata kerja, atau menjadi objek jika posisinya setelah kata kerja. For sophisticated instruments and techniques juga merupakan sebuah prepositional phrase. Dari hasil analisis unsur kalimat pada soal ini dapat kita lihat bahwa soal ini tidak memiliki dua unsur utama dari sebuah kalimat, yaitu subjek dan kata kerja. Kalimat ini dimulai dengan dua prepositional phrase yang tidak dapat berfungsi sebagai subjek maupun kata kerja. Kemudian diikuti oleh bagian yang hilang dan disambung dengan sebuah noun phrase. Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa bagian yang hilang adalah sebuah subjek dan verb. Sekarang mari kita analisis pilihan jawabannya. Pilihan A, so that hardly. So that merupakan sebuah conjunction atau kata hubung yang menghubungkan sebuah induk kalimat dan anak kalimat, sedangkan hardly adalah sebuah adverb. Jika so that hardly dimasukkan dalam konstruksi ini, kita tidak melihat adanya sebuah induk kalimat yang dihubungkan oleh conjunction so that. Bahkan konstruksi ini belum bisa disebut sebagai klausa atau kalimat karena tidak adanya subjek dan kata kerja. Karena yang kita butuhkan adalah subjek dan verb, maka pilihan A salah. Pilihan B, when there hardly was. When di sini berfungsi sebagai conjunction atau kata hubung yang menghubungkan sebuah induk kalimat dan anak kalimat. There adalah adverb, hardly adalah adverb, was adalah to be yang dapat menggantikan fungsi kata kerja di kalimat nominal. Penggunaan when there hardly was dalam konstruksi ini akan membuatnya memiliki sebuah anak kalimat, yaitu when there hardly was any need for sophisticated instrument and techniques, di mana any menjadi subjek dan was menjadi kata kerja. Dalam konstruksi ini, any need tidak menjadi objek, melainkan menjadi subjek meskipun posisinya berada setelah kata kerja. Ini dikarenakan adanya kata there sebagai sebuah ekspletif di sini, sehingga terjadilah sebuah inversion, di mana posisi subjek dan verb menjadi terbalik. Ekspletif adalah sebuah silabel, kata atau frase yang digunakan untuk mengisi kekosongan dalam sebuah kalimat atau puisi, tanpa adanya sense atau makna. Seperti terlihat pada contoh, there adalah ekspletif yang tidak memiliki arti apa-apa dalam kalimat, sementara was adalah to be yang menggantikan posisi verb dalam kalimat ini, dan any need adalah subjeknya. Selain there, kata it juga sering dijadikan expletive word. Meskipun konstruksi when there hardly was any need for sophisticated instrument and techniques sudah benar, kita tidak melihat adanya sebuah induk kalimat yang dihubungkan oleh conjunction when di sini. Karena anak kalimat atau dependent clause tidak dapat berdiri sendiri, maka pilihan B salah. Pilihan C, hardly was. Hardly adalah adverb, dan was adalah to be yang dapat menggantikan verb di kalimat nominal. Jika hardly was dimasukkan dalam konstruksi ini, kita bisa menemukan was yang dapat menggantikan kata kerja, dan any need sebagai objek.
Namun sayangnya kalimat ini tidak memiliki subjek. Karena yang kita butuhkan adalah subjek dan verb, maka pilihan C salah. Pilihan D, there was hardly. Seperti pada pilihan B, dalam konstruksi ini there adalah expected word. Was adalah to be yang dapat menggantikan verb di kalimat nominal, dan hardly adalah adverb. Jika there was hardly dimasukkan dalam konstruksi ini, kita bisa menemukan was yang dapat menggantikan kata kerja, dan any need sebagai subjek. Karena subjek dan verb ada dalam konstruksi ini, maka kalimat ini menjadi lengkap. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah D, there was hardly. Sampai di sini saja pembahasan soal untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you dan bye.